Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafil Chandra Mardani, NIM 2019-53107. Untuk kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang sistem manajemen basis data. Kita ketahui fakta big data. Skema data itu mencatat pengiriman data. Nah, dari poin 1 sampai 8 itu adalah beberapa data yang dikumpulkan dari beberapa situs web. Contohnya YouTube, itu video total durasi adalah 104.000 jam, sedangkan email sudah banyak sekali, sekitar 45 miliar lebih, dan SMS sudah 540 juta. Nah, mungkin SMS ini bertambahnya mungkin akan sedikit ya. Soalnya kenapa? Sekarang jarang menggunakan SMS. Paling juga SMS penipuan, kayak telah mendapat hadiah Shopee, telah mendapat hadiah undian dari BPJS. Mungkin seperti itu. Fakta big data. Di Amerika Serikat, 1,2% dari total daya listrik dikonsumsi oleh server-server. Diperkirakan 0,5% emisi gas rumah kaca berasal dari server dan data center. Server itu apa? Mungkin kalau saya menyamakan server dengan otak. Jadi kalau kita misalkan menginginkan suatu data, nah data itu disimpan di server. Mungkin seperti itu. Misalkan kalau kita mengingat-ingat foto mantan, terus kalau kita pengen mengingat mantan, tinggal dibayangin aja, karena kita sudah mendapat inputan berupa data visual. Nah, otomatis otak kita mungkin langsung menyimpan. Beda kalau server itu harus kita input dulu, kita yang input dan disimpan di server. Ketika kita butuh, kita tinggal ngambil dari server. Mungkin seperti itu. Dari penelusuran data center knowledge terhadap perusahaan-perusahaan yang merilis data resmi, jumlah server mereka, perusahaan prosesor Intel merupakan pengguna server terbesar. Nah, ini sing kayak bola ruwet. Sing kayak bola ruwet di kiri dan kanan gambar. Nah, ini dan ini itu adalah gambaran server dan data center. Wah, nek sing gak jos kita kayak bola ruwet ngono. Jadi misalkan server down atau server ana sing rusak, bingung nek goleki. Fakta big data ketiga, keempat, dan kelima bisa dibaca. Berdasarkan data perusahaan bulan Februari 2010, Intel memiliki 100.000 server. Wah, ya. Perusahaan yang bermarkas di Santa Clara, US itu memang memiliki banyak cabang dan fasilitas pabrik di berbagai negara di dunia. Jangan lupa, perusahaan yang bermarkas di Santa Clara, AS, ini juga merupakan produsen prosesor untuk berbagai model server. Jejaring sosial terbesar dunia, Facebook, juga masuk di jajaran atas dengan lebih dari 60.000 server. Selain Intel, kebanyakan pengguna server dalam jumlah besar adalah perusahaan penyedia jasa hosting internet. Antara lain, One and One Internet 70.000 server, OVH 65.000 server, dan Rackspace 56.671 server. Bagi banget ya, server menusuk siji guys. Dengan berbagai layanan yang disediakan, Google diprediksi memiliki lebih dari 495.000 server. Bahkan ada pula yang memprediksi bahwa Google kini memiliki lebih dari 1 juta server. Kok iso guys? Padahal biar Google itu nggak terkenal, yang terkenal itu adalah Yahoo. Pas zamanku IJSD, itu Yahoo terkenal dengan Friendster. Wabeh tuh gawe. Nah, tapi aku gak gawe guys. Aku langsung gawe Gmail. Gmailku cetak nggo sampai saiki. Tak ganggu Facebook, tak ganggu apa, tapi saiki ning akunku dhewe Gmailku wis ana 8. Jadi dulu saya pertama kali buat Gmail itu pakai nama-nama kayak di Friendster yang rada alay-alay, misalkan Akil Love Friend, Akil Uzumaki, seperti itu. Berikutnya raksasa software asal Redmond, Washington, AS,
Microsoft disebut-sebut di posisi kedua dengan prediksi lebih dari 218.000 server. Perusahaan internet besar lainnya Yahoo dan eBay masing-masing juga diperkirakan punya lebih dari 50.000 server. Yahoo, 50.000 server. Google 495.000 server. Hampir berapa kali berarti? Hampir 10 kalinya sendiri kan? Nah, Nah, pertumbuhan Big Data dari 1985 sampai ke 2010, 2020 kita bisa lihat perkembangannya. Dari 85 sampai tahun 90 itu masih komputer pribadi. Terus ada network client. Nah, mulai server itu berarti di tahun 95 sampai di tahun 2000. Setelah itu adalah pengembangan dari server. Kok iso? Yo iyo, kurang lebih kayak ngono kuwi. Nek pengen lebih jelas daftar OSI ya guys. Mana yang lebih cepat perkembangannya? Komputer kah? Alat komunikasi kah? Perangkat multimedia kah? Atau teknologi database kah? Sing dia yo. Komputer. Saiki ning dindi mesti pakai komputer. Entah itu di tempat kerja, entah itu di tempat kuliah, entah itu di sekolah, entah itu di rumah pun sekarang sudah ada komputer lah, minimal laptop lah. Ya minimal laptop berarti minimal komputer, nah lu HP laptop. Alat komunikasi kah? Nah, saiki mesti akeh sing duwe HP. Ya kan? Bisa kanggo internet. Ya kan? Perangkat multimedia ya mesti sudah ada video game streaming. Bahkan sekarang di era corona itu banyak sekali muncul streaming sing kayak gitu lah. Kenapa? Karena ya kebanyakan orang di rumah, kebanyakan orang nganggur, kebanyakan orang aktivitasnya juga di rumah. Nganggur sidik bisa buka berita, bisa buka YouTube, bisa buka Facebook. Facebook sekarang juga ada fitur streaming kan. Apa namanya? Kalau lebih terkenal itu live streaming. Nah, seperti itu. Teknologi database, SQL dan NoSQL. Nah, teknologi database itu nggak semua orang bisa. Tapi kalau perangkat multimedia, alat komunikasi dan komputer, hampir semua orang pasti bisa. Produk-produk RDB, MS, VS vendor. Jenis produk Oracle, vendornya Oracle, kapasitasnya 8 GB. Nah, dari poin 1 sampai 10 yang baru saya dalami itu ada beberapa di jurusan saya. Di antaranya adalah Oracle, poin 1, terus poin 5 MySQL, poin 6 Microsoft Access, poin 7 adalah Microsoft SQL Server. Itu baru diajari kemarin dengan Pak Arif Setiawan dan Pak Eko Darmanto. MySQL biyen kayak Bu Nani sama Pak Eko juga. Tapi sadurunge iku nganggone C++ Bu Putri. Satuan media penyimpanan. Nah, 1 kilo itu sama dengan 1 kilobyte maksudnya. Itu sama dengan 1000. Nek 1 megabyte sama dengan 1 million byte. Nek 1 gigabyte sama dengan 1 billion byte. Seterusnya pokoknya burine byte-byte. Perkembangan DRAM or RAM dan prosesor. RAM, DRAM, RAM, ya Jawa. 1970 iku saka patangka 16K 64 iku wis jos. Itu di RAM. Nek RAM itu mesti sudah lebih dari 1 GB. Seperti itu. Konsep basis data atau database dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip. Jika kita memiliki lemari arsip dan berwenang atau bertugas untuk mengelolanya, maka kemungkinan besar kita akan melakukan hal-hal seperti memberi sampul atau map pada kumpulan bundle atau arsip yang akan disimpan menggunakan kelompok jenis arsip. Misalkan saya bekerja di bengkel. Nah, yang saya butuhkan adalah spare part.
Tapi spare part pada kendaraan itu dibagi menjadi 5. Engine itu termasuk dalam powertrain. Chassis itu dibagi menjadi 3 chassis: transmisi, suspensi, dan steering system. Dan yang satu lagi itu adalah interior dan eksterior. Contohnya seperti AC, power window, terus body electrical seperti itu. Nah, kita biasanya ngarsip dulu biar sewaktu nanti misalkan kita membutuhkan suatu wiring diagram mobil Toyota. Nah, tinggal dicari aja arsipnya Toyota. Terus dicari aja masuknya ke interior dan eksterior. Oh, jelas eksterior, nanti ada arsip lagi. Terus ada sampul lagi tulisannya body electrical. Oh, itu yang kita ambil seperti itu. Himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Jadi tujuannya jeneng-jeneng atau dikelompok kayak iku ben kene iki gak bingung. Nek misalkan kabeh iki ditumpuk sak rem wae kene wis bingung nek gak ana daftar isine, bener ah? Nah, iya seperti itu. Nah, kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersamaan sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi. Re itu pengulangan yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Berarti nek wis gak perlu ya, bisa jadi. Kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Sistem pengarsipan. Nah, ini yang kita tadi contohkan, ada lemari arsip sebuah ruangan. Absen nilai mata kuliah mahasiswa didedekke siji ning ngene lemari. Nah, terus iki sing rada modern, ana disk storage atau database. Nah, dalam database itu ada beberapa data lagi. Misalkan data file mahasiswa, file mata kuliah, file absen, file nilai itu dikumpulkan atau disimpan di disk atau storage. Nanti kalau misalkan kita butuh tinggal pakai fitur search kan lebih gampang, lebih cepat. Atau dan disk storage iku nek ora nek disimpan sing apik bakalan apik. Nek kena bencana misalkan kita tutupi dengan lemari besi ngono kan tahan benturan, tahan debu, tahan badai ngono kae, tahan tsunami mungkin iso. Nah, tapi nek ngene lemari pangan rayap ya ora. Lemari diudal-adil anake ngono kae. Lemari terus kropos ya. Lemari kebruan ngono ambrol ya. Lemari kena tsunami kenter ilang ya. Terus buku-bukune melu kenter, melu suwek, tintane blobor, lah kan luweh gak wel to, makane kuwi saiki digawe ning database, dapat ning storage. Nah, contoh database universitas. Aku kuliah ning UMK, iku contohnya ning UMK. Tapi aku yo gak ngerti nyimpen iki ning ndi, jare iki ning ruangan ber-AC. Ngono sih, sing AC-ne mrep terus, soalnya database iku perlu pendinginan ekstra. Men kenapa men gak buang? Soalnya kan bentuknya hard disk kan muter kuwi ya kan, muter kan butuh didinginke bergesekan, mungkin seperti itu. Nah, ini ada tabel mahasiswa, tabel fakultas, tabel nilai, tabel mata kuliah. Misalkan kita mau mencari mahasiswa Acong, nah, kita bisa muncul dan terus muncul kelasnya, oh ternyata kelas 4 SI semester 2, mungkin ngono ya, boleh. Kodenya 261, nomor BP ini 001, mungkin seperti itu. Padahal data mahasiswa kan banyak ya, mungkin UMK itu muridnya wis jutaan, mungkin 30 tahun lagi. Terus tabel fakultas, sistem informasi, sistem komputer, manajemen informatika, teknik informatika. Padahal fakultasnya itu guys, ana manajemen bisnis kayak ana hukum kayak sangkatan itu sistem informasi top. Terus tabel nilai. Nah, nilai setiap mahasiswa kan nilai wakil. Nah, kan gak mungkin kan
goleki nilai mahasiswa kudu dilentrek-lentrek diarsipke ngono kae. Kuwi iso sak lemari waki, guys. Iso-iso sak UMK iki kebak lemari-lemari tok. Nah, terus tabel mata kuliah. Contoh database penjualan. Nah, ini kan enak kayak sing mau. Misalkan aku bengkel. Bengkel mesti ada tabel barang, tabel pemasak, tabel transaksi jual, tabel pelanggan. Tapi gak mungkin bengkel dodolan Pepsodent. Kita ambil contoh baik sing rada keren. Citymart. Nah, mungkin Citymart beli tabel barang. Oh, dodolan Pepsodent harga belinya 14.500. Padahal biasanya ada harga kulaan. Harga kulaane piro, harga jualnya piro, kan mungkin ngono to. Ya, terus tabel pemasak ana Good Deliver, Century, Mitra Jaya, Jaya Bersama, terus mungkin Duta Semesta, mungkin Cap Orang Tua lagi maksudnya Tenggo, guys. Terus tabel transaksi jual. Nah, mungkin pada hari ini, tanggal ini jumlahnya ada 40, harga jualnya seperti ini, nomor faktanya 111 itu apa? Lah kok delok nomor kode barangnya 100 berarti Pepsodent ini nomor fakturnya siji pas tanggal iku lah jumlah ada lagi 40, harga jualnya 15.000, berarti batine piro 500 dipengke 40. Oh berarti piro wes batine wes piro berarti guys, batine berarti wes piro 20.000 udah yo wes oke lah seperti itu ya guys. Terus SQL vs no SQL. SQL iku contohnya iki ana software Oracle, MySQL Server, SQLite, IBM, DB2, MySQL. Nek no SQL iku kanggo MongoDB. Software iku MongoDB, CouchDB, Cassandra, terus apa iku Habis, terus Sones merek Sones khusus bagus selingan bae. Nah, sing ning gene MySQL saya kan misalkan nganggo apa jenenge CMD kan muncul MariaDB ya. Nah, nek aku ingin maca-maca iku MariaDB kuwi genine MySQL guys. Ngono kuwi kan. Heeh. Jadi saiki nganggone MariaDB. Jadi gak usah kaget. Nah, sistem basis data konvensional lah biyen iku modele PC standalone. Jadi misalkan rektorat gue berkasnya simpen ning kene dilebokke ning kene PC standalone, terus sekretariat ya padha marane ning rene. Terus bank bukopin marane rene, biro-biro marane rene. Lah nek kuweb ter oga efisien lah bolak-balik kesel guys. Nah, saiki enak. Misalkan aku jadi top manager, aku auto create mana back office, processing, front office. Nah, itu semua terserver jadi siji sak jaringan. Jadi misalkan aku pengen ngecek penjualanku piye to, pangananku piye to, impulan sama di to. Nah, itu bisa berjalan secara otomatis dan aku boleh ini gampang. Kayak ngene iki. Misalkan aku top manager ya, aku di direktur. Nah, aku pengen ngecek iki. Aku pengen ngecek absensine pegawaiku. Wes aku tinggal ngecek wae. Iso. Saya sono inputane absensi kan. Nah, misalkan aku pengen ngecek hasil penjualannya piye to tak gua audit. Oh ya wis. Aku tinggal ngecek ning kene penjualan, ya. Nah, antara penjualan dan logistik barang itu seperti apa? Logistik dan gudang itu seperti apa? Sinkron ke? Berarti yo ke? Karena produksinya piye? Berarti yo ke? Nah, oke, berarti aku bisa mengambil keputusan aku audit. Mungkin seperti itu. Jadi datanya itu semua ada karena sistemnya itu satu. Jadi aku misalkan mau ngambil dari kepala bagian, kepala divisi, kepala cabang, kepala departemen, direktur pun aku bisa. Saya memiliki akses seperti itu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika saya mempunyai tugas telat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.